Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rimbawanti SPD. Saya sebagai guru BK di SMK Negeri 1 Panggul, Trenggalek. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya tahun 2023. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, saya akan membuat video layanan konseling individual dengan pendekatan RBT Teknik Self-Talk Positif. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rindi, silakan duduk ya, Dok. Ya. Alhamdulillah, hari ini Rindi sudah datang ke sini ya untuk mengadakan sesi konseling berikutnya. Karena kemarin kita sudah melakukan di sesi pertama, hari ini kita menuju konseling di tahapan inti seperti itu ya, Rindi. Iya, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah. Rindi sudah siap. Rindi kemarin kita sudah Ibu juga sudah menjelaskan bahwa dengan persetujuan konseling yang kamu tanda tangani kemarin, itu artinya Rindi sepakat untuk mengadakan sesi konseling. Kemudian Rindi juga akan nanti menceritakan permasalahan yang Rindi alami seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, seperti itu. Nah, baik, bermula dari situ Rindi, sekarang coba Rindi ceritakan permasalahan yang Rindi alami. Kemudian Rindi tidak perlu takut kalau nanti masalah yang kamu alami atau yang kamu ceritakan nanti akan Ibu jamin kerahasiaannya, seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, kemudian begini Rindi, kamu harus secara terbuka menyampaikan permasalahanmu seperti apa. Karena kalau kamu terbuka berarti akan semakin memudahkan juga untuk kita nantinya mencari solusi atas permasalahan yang kamu alami seperti itu. Ya? Iya. Oke. Bisa Rindi mulai menceritakan permasalahan yang Rindi alami? Iya, Bu. Ya, Bu, kan gini, seperti yang Ibu ketahui sendiri, bahwa kemarin saya mengikuti lomba LKS dan saya belum bisa meraih juara. Saya itu merasa malu, Bu, dengan teman-teman saya. Saat saya berkumpul, teman-teman saya selalu menanyakan persoalan tersebut. Terus ketika teman-temanmu menanyakan permasalahan itu ya, kamu mengikuti lomba dan kamu tidak menjadi juara, seperti apa, Bu? Pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-temanmu, kemudian kamu merasa seperti apa? Ya, kan gini, Bu, kemarin ketika saat mau makan bareng di kantin, ada salah satu teman saya yang menanyakan soal LKS dan teman-teman yang lain juga ikut bertanya. Jadi saya jawab seadanya seperti apa yang ada kemarin. Akhirnya teman-teman saya menertawakan saya. Sejak itu saya merasa malu dan saya juga merasa gagal. Bahkan saya juga merasa orang yang paling gagal di dunia ini. Oke, seperti itu. Nah, baik Rindi, Ibu memahami sekali apa yang kamu rasakan. Ibu juga memahami sekali apa yang kamu pikirkan, begitu ya Rindi. Tentang kejadian bahwa kamu mengikuti LKS, kemudian kamu tidak mendapatkan juara dan kamu merasa kamu hanya seperti itu, begitu ya Rindi. Oke Rindi, dan bermula dari situ, seperti apa yang kamu alami dengan teman-temanmu selanjutnya setelah kejadian tersebut? Sejak itu saya mengubah diri belum lagi bergabung dengan mereka. Soalnya saya juga merasa malu sama teman-teman saya. Waktu lomba LKS saya tidak meraih juara. Oke Rindi, kamu baik, ini beri Mbak ulas lagi ya, bahwa kamu merasa malu dengan teman-temanmu, akhirnya
semenjak kejadian itu kamu menarik diri dari pergaulan dari mereka seperti itu? Iya Bu. Kamu mengurung tidak lagi bergaul dengan mereka ketika berada di kelas? Iya Bu. Oke. Kemudian ketika kamu berada di kamar nih, berada sendiri begitu, apakah kamu juga masih berpikir mengenai kejadian tersebut atau seperti apa ini? Iya Bu, saya masih memikirkan hal tersebut. Bahwa saya itu sedih banget, sudah mengecewakan teman-teman saya. Seharusnya pulang dari lomba itu saya mendapatkan juara, tapi akhirnya saya belum bisa mendapatkan juara itu. Oke, jadi berawal dari situ bahwa ternyata dari kejadian itu yang menjadi masalah adalah bukan lagi terhadap kamu tidak mendapatkan juara, tetapi bagaimana cara pandangmu terhadap kamu menyikapi permasalahan itu, ya, menyikapi kejadian itu, seperti itu ya, jadi. Ya, kalau seperti itu, jadi tugas kita ialah nantinya akan fokus kepada pikiran-pikiran negatif yang telah muncul, ya. Dari kejadian kamu tidak mendapatkan juara pada saat LKS itu, maka muncul pikiran-pikiran negatif. Benar seperti itu, Rimbi? Iya Bu. Ya, oke. Pikiran-pikiran negatif itu yang akan mengganggu aktivitas kamu selanjutnya, mengganggu kegiatan-kegiatan sosialmu selanjutnya, seperti itu? Iya Bu. Oke, seperti itu. Jadi kita nanti akan mencari solusi bersama-sama terhadap permasalahan kamu, ya. Karena permasalahanmu ini ada di pikiranmu, begitu, maka ini nanti pendekatan yang Bu Rimba akan terapkan yaitu RGPT. Sebelumnya apakah kamu pernah mendengarkan mengenai pendekatan itu, Rindi? Belum pernah Bu. Oke, belum pernah ya. Nah, sebenarnya pendekatan itu apa sih? Pendekatan itu kalau secara sederhana adalah cara untuk kita terapkan untuk menghadapi permasalahan yang sedang kamu alami, seperti itu. Nah, REBT sendiri ini namanya Rational Emotive Behavior Therapy, namanya rasional. Nah, artinya pikiran-pikiran yang tidak rasional yang pikirkan begitu ya, itu nanti kita akan bertugas akan mencari pikiran, akan diganti ke pikiran-pikiran yang lebih rasional, seperti itu ya. Oke, caranya seperti apa? Nanti kita akan menerapkan self talk namanya. Apakah Rindi pernah mendengar teknik tersebut, Dok? Belum pernah Bu. Oke, belum pernah ya. Teknik self talk ini nantinya Rindi akan secara aktif berbicara kepada diri sendiri seperti itu dengan suara yang samar-samar atau bahkan di dalam hati, atau bisa juga nanti Rindi mengungkapkannya dengan suara yang jelas, lantang, seperti itu ya. Apa yang dibicarakan nanti, pikiran-pikiran yang negatif tadi kita ganti ke pikiran-pikiran yang positif. Nah, ini pikiran-pikiran yang positif ini akan terus-menerus untuk diulang-ulang, untuk dilatih secara berulang-ulang agar menetap di pikiran Rindi, seperti itu ya. Iya Bu. Oke, baik Rindi. Tadi Bu Rimba sudah menjelaskan mengenai apa sih itu self talk, begitu ya. Nah, ini Bu Rimba ada nanti video, bisa Rindi amati bahwa untuk memberi penguatan mengenai teknik self talk itu seperti apa, gitu ya. Iya Bu. Oke, Bu Rimba ambil dulu laptopnya ya. Iya. Oke, ini ada videonya, coba Bu Rimba ini dulu. Jadi di sini ini nanti videonya akan menjelaskan mengenai manfaat apa sih yang bisa nanti kamu rasakan ketika kamu bisa menerapkan self talk ini kepada diri kamu sendiri, seperti itu ya.
melakukan self-talk secara rutin, ini dia manfaatnya. Self-talk itu apa sih, geng? Self-talk adalah kegiatan berdialog dengan diri sendiri menggunakan inner voice atau suara di dalam hati yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran ataupun pertanyaan. Nah, pemikiran ini biasanya kamu ucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang, sehingga menjadi sugesti bagi diri sendiri. Karena efek dari self-talk ini besar, kamu harus hati-hati ya dalam berucap. Karena self-talk sendiri ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Self-talk negatif ini adalah bentuk menjatuhkan diri sendiri, yang pada akhirnya membuat kita jadi pesimis dan malah menurunkan kualitas kesehatan mental. Contohnya seperti ini. Duh, aku udah nyoba tapi tetap gagal. Apa ya banget sih? Sebaiknya kamu ubah kata-kata negatif itu menjadi self-talk yang positif. Seperti ini. Aku udah nyoba tapi gagal. Ya udah, nggak apa-apa. Aku harus berusaha jadi lebih baik lagi. Semangat! Dan jangan ragu buat mengulangi kata-kata positif tadi, karena itu ngaruh banget untuk meyakinkan diri kamu sendiri. Dan tentu aja ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan melakukan self-talk positif secara rutin. Yang pertama adalah kamu bisa merefleksikan diri. Siapa sih yang akan menilai kamu dengan sangat jujur kalau bukan diri kamu sendiri? Self-talk bisa jadi salah satu cara untuk refleksi diri. Lewat self-talk, kamu akan lebih gampang mencari tahu hal apa di dalam diri kamu yang mesti diperbaiki dan apa yang seharusnya kamu pertahankan. Kedua, kamu akan dimudahkan saat mengambil keputusan. Bertanya pendapat teman saat mengambil keputusan memang salah satu hal yang baik, tapi salah kamu justru malah kebingungan dan batal mengambil keputusan. Karena kamulah satu-satunya orang yang paling mengerti apa yang kamu mau. Mulai sekarang, kamu bisa belajar ambil keputusan tanpa intervensi dari orang lain. Manfaat yang selanjutnya, kamu bisa jadi teman curhat bagi diri kamu sendiri. Kalian setuju nggak sih kalau mencari teman itu juga cocok-cocokan? Apalagi untuk teman berbagi cerita dan keluh kesah. Kadang ada topik yang memang sulit untuk diungkapkan meskipun kepada sahabat atau keluarga sendiri. Siapa lagi teman curhat yang tersisa? Tentu saja diri kamu sendiri dong. Yang keempat, sugesti yang baik dengan eustress. Saat menghadapi sebuah masalah, pastinya kamu membutuhkan dukungan, baik secara fisik maupun psikis. Dukungan paling dekat yang bisa kamu raih adalah dukungan dari dalam diri kamu sendiri. Nah, dengan begitu, stres yang tadinya negatif dapat diubah menjadi eustress atau stres yang baik. Manfaat self-talk yang terakhir adalah self-care. Self-care sering banget nih diidentikan dengan sesuatu yang mahal. Padahal kamu juga bisa melakukannya cukup self-care dengan self-talk. Berbicara dengan diri sendiri akan membantu kamu lebih mengenal siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu mau capai, dan apa yang membuat diri kamu bahagia. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu self-talk serta manfaat yang bisa dihasilkan. Mulai sekarang, kamu bisa loh memperhatikan self-talk untuk memelihara kesehatan mental. Dan jangan lupa untuk tetap kasih komentar dan lihat video-video kreatif media lainnya. Dah. Oke, seperti itu ya Rindy. Kamu sudah mengamati mengenai self-talk itu apa dan berbagai macam manfaatnya untuk kamu terapkan kepada kehidupan kamu sehari-hari seperti itu. Coba setelah kamu mengamati tayangan video tersebut, apa yang bisa kamu tarik pesan dari video tersebut? Oh iya Bu, setelah saya mengamati video Self-talk ya. Saya dapat berbicara dengan diri saya sendiri dan mengenai hal yang positif. Nah, itu kamu bisa berbicara terhadap diri kamu sendiri dengan sesuatu yang positif, dan harapannya sesuatu yang positif itu nantinya bisa menggantikan sesuatu yang negatif, terutama pada pikiran kamu. Seperti itu ya. Oke, bermula dari situ berarti sekarang Rindy coba mulai menceritakan atau Rindy mengungkapkan mengenai pikiran-pikiran negatif yang selama ini
mengganggu kamu, berada di dalam pikiranmu seperti itu. Ya Bu, yang mengganggu pikiran saya ketika saya mengikuti lomba dan tidak mendapat juara, saya merasa gagal. Saya adalah orang yang paling gagal di dunia ini. Saya selalu merasa kecewa dengan diri sendiri jika orang lain bisa, kenapa saya tidak. Saya juga merasa bahwa saya sangat sulit untuk mencapai kesuksesan. Oke, itu ya Rindi. Ya, Oke, berarti tadi Bunda simpulkan ada 3 poin ya, pikiran-pikiran negatif yang selalu mengganggu dan itu biasanya juga selalu muncul, begitu ya Rindi? iya. Nah, nanti pikiran-pikiran negatif itu tahap selanjutnya nanti Rindi akan menulis pikiran-pikiran negatif itu ke dalam kertas ya, untuk nanti kemudian kita secara bersama-sama mencari pikiran-pikiran yang lebih positif untuk menggantikan pikiran yang negatif itu. Baik, ini begitu ya? Iya, Oke, ini gurunya. Ambil kertas, sebentar. Nah, ini tahapan selanjutnya Rindi mulai menuliskan mengenai pikiran-pikiran negatif yang sudah Rindi sampaikan tadi ya ke dalam kertas ini. Coba Bunda beri waktu ya untuk menuliskannya. Nggak bisa. Oke, kamu sudah ini menuliskan di poin pertama ya. Oke, cukup di poin pertama, kemudian kita menuju ke poin kedua. Oke, hampir selesai di poin kedua. Setelah itu menuju ke poin ketiga. Oke, hampir selesai. Oke, coba boleh Mbak nih ya, coba. Ketika saya mengikuti lomba lalu tidak mendapat juara, saya selalu merasa jika saya adalah orang yang paling gagal di dunia ini ya. Saya selalu merasa kecewa dengan diri sendiri jika orang lain bisa, kenapa kok saya tidak bisa. Kemudian saya juga merasa saya juga merasa sangat sulit untuk mencapai kesuksesan karena saya tidak memiliki kreativitas tertentu seperti itu ya Rindi. Oke Rindi, ini kamu sudah menuliskan mengenai 3 pikiran negatif yang sering muncul ya, dan itu sangat mengganggu sekali. Coba sekarang pikiran-pikiran negatif yang sudah kamu tulis, selanjutnya kita akan bersama-sama mencari pikiran-pikiran yang positif untuk menggantikan pikiran-pikiran negatif ini. Seperti itu ya? Ya. Oke, bimbing ya. Oke, coba di poin pertama ini ketika saya mengikuti lomba lalu tidak menjadi juara, saya selalu merasa jika saya adalah orang yang paling gagal di dunia ini. Coba digantikan di poin pertama. Jangan khawatir begitu, karena semua orang pernah mengalami kegagalan. Karena semua orang pernah mengalami kegagalan di masa yang berbeda. Dan saya pasti mampu melewatinya. Oke, sudah. Menuju ke poin kedua, pikiran negatifnya coba dibacakan. Saya selalu merasa kecewa dengan diri sendiri jika orang lain bisa, kenapa saya tidak. Oke, kita gantikan di kalimat yang positif.
saya sudah berusaha memberikan yang terbaik. Tugas saya berusaha lebih baik lagi di kesempatan yang mendatang. Menuju ke poin ketiga, coba dibacakan. Saya juga merasa bahwa saya sangat sulit untuk mencapai kesuksesan. Kita gantikan di poin ketiga. Tidak ada satupun orang yang tidak mencapai kesuksesan. Setiap orang memiliki pencapaian meskipun sedikit. Setiap orang memiliki pencapaian meskipun sedikit di dalam hidupnya, seperti itu ya. Sudah ya. Good, bagus sekali. Kamu sudah melalui tahapan di mana kamu sudah mengganti pikiran-pikiran negatif yang sebelumnya kamu tulis, dan kemudian kita bersama-sama mencari pengganti dari pikiran-pikiran negatif itu dengan pikiran-pikiran yang lebih positif. Betul. Nah, kemudian Rendi, tahapan selanjutnya yaitu kamu menetapkan apa yang sudah kamu tulis tadi, self-talk positif tadi, dengan berlatih secara terus-menerus ya. Coba sekarang Rendi berlatih kepada diri sendiri dengan suara yang keras. Kamu baca di pikiran yang negatif atau self-talk negatif dan langsung diubah ke self-talk yang positif. Betul. Bisa? Oke, kita dicoba. Pikiran negatif. 1. Ketika saya mengikuti lomba lalu tidak mendapat juara, saya selalu merasa jika saya adalah orang yang paling gagal di dunia ini. Langsung diganti ke Pikiran positif. 1. Jangan khawatir, karena semua orang pernah mengalami kegagalan di masa yang berbeda-beda dan saya pasti mampu melewatinya. Pikiran yang negatif. 2. Saya selalu merasa kecewa dengan diri sendiri. Jika orang lain bisa, kenapa saya tidak? Pikiran positif. 2. Saya sudah berusaha memberikan yang terbaik. Tugas saya berusaha lebih baik lagi di kesempatan yang mendatang. Pikiran yang negatif. 3. Saya juga merasa bahwa saya sangat sulit untuk mencapai kesuksesan. Pikiran positif. 3. Tidak ada satupun orang yang tidak mencapai kesuksesan. Setiap orang memiliki pencapaian meskipun sedikit di dalam hidupnya. Good, bagus sekali. Kamu sudah berusaha untuk berlatih pada diri kamu sendiri dengan kamu membaca atau kamu berbicara pada diri kamu sendiri secara terus-menerus, gitu ya. Tadi kamu sudah berlatih dengan suara yang lantang atau keras begitu. Untuk selanjutnya coba nih, karena memang kita itu sering batin, kalau istilah orang Jawa itu ya, sering batin, apa-apa dibatin begitu. Coba sekarang kamu latih apa yang sudah kamu lalui tadi, namun kamu berbicara dengan suara lirih atau bahkan kamu berbicara di dalam hati gitu ya. Saya kasih waktu 2 menit, cukup? Kamu ini berlatih berbicara dengan suara yang lirih atau bahkan kamu berbicara di dalam hati, tapi saya pandu ya tadi, bisa. Nah, poin pertama, coba dimulai dengan suara yang dengan berbicara di dalam hati gitu. Nomor 1. Sudah. Sekarang menuju ke poin 2. Menuju ke poin ke-3. Sudah ya? Sudah. Good sekali.
kamu sudah melalui proses dimana kamu berbicara di dalam hati gitu ya. Nah Rindy, apa yang sudah kamu lalui tadi, nanti kamu harus berlatih secara terus-menerus ya. Karena memang kebiasaan itu, sesuatu yang terbiasa itu bermula dari kita berlatih secara terus-menerus, begitu ya. Nanti harapannya apabila ada pikiran-pikiran yang negatif lagi, kita bisa langsung menekan seminimal mungkin untuk langsung digantikan ke pikiran-pikiran yang lebih positif, betul ya. Oke, coba sekarang saya. Oke, jadi kamu sudah berlatih, kita sudah melalui tahapan dari teknik self talk positif. Kemudian coba Rindy sekarang menceritakan mengenai pengalaman kesuksesan yang pernah Rindy alami, begitu. Pengalaman kesuksesan yang pernah saya alami waktu SD saya bisa waktu SMP saya dapat mewakili ajang lomba-lomba tertentu dan alhamdulillahnya saya mendapatkan juara 2 di tingkat SMK. Saya juga mewakili lomba jam-jam tertentu dan alhamdulillahnya saya mendapatkan juara 1. Oke, di lomba atau ajang apa itu bidangnya? Di lomba cipta puisi. Cipta puisi. Oke, berarti Rindy ini juga sudah memiliki pengalaman kesuksesan seperti itu ya. Nah Rindy, pengalaman kesuksesan itu artinya itu sering mengingatkan diri kamu sendiri tentang keberhasilan kecil ini, karena ini dapat mengubah pola pikir dan membantu menerima sisi positif dari setiap kegagalan yang kamu alami ya. Karena suatu kompetisi begitu ya, suatu ajang lomba maupun pertandingan begitu, maka kita juga harus disiapkan atas juara maupun kekalahan, atas kemenangan maupun kekalahan, begitu ya. Nah itu, maka di situ kalau kamu sudah disiapkan untuk dapat kemenangan, maka ya kita harus bahagia. Namun ketika kita mengalami kekalahan, begitu kita harus berlapang dada dan pasti ada pengalaman kesuksesan yang kamu raih di sana. Karena gini, misalnya kamu diikutkan di lomba kegiatan siswa LKS gitu ya. Dari sekian siswa yang berada di sekolah ini, kamu mewakili teman-temanmu untuk mengikuti lomba tersebut, mengikuti ajang tersebut. Nah ini sebenarnya kan sudah kamu sukses nih dibandingkan dengan teman-teman kamu, karena kamu mewakili satu di antara sekian ribu siswa yang berada di sini, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah suatu cara bagaimana agar kita bisa terus-menerus berlatih untuk seminimal mungkin menekan pikiran-pikiran yang negatif tadi, seperti itu ya. Oke, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, belum ada ya. Oke, karena kita sudah melalui proses tahapan konseling pada siang hari ini, nanti tugas kamu selama berada di rumah, kamu harus terus-menerus berlatih apa yang sudah kita terapkan di pertemuan kali ini, seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, dan kamu bisa melaporkan perkembanganmu ketika kamu sudah berlatih di rumah, dan melaporkannya nanti ketika kita melalui proses konseling selanjutnya, seperti itu ya. Iya, Bu. Oke. Coba Rindy, ketika kita sudah melalui proses tahapan konseling pada siang kali ini, apa sih yang Rindy rasakan? Saya merasakan sudah lega, Bu. Dari pikiran-pikiran yang negatif bisa saya ubah dengan pikiran yang positif. Oke, harapannya memang seperti itu ya Rindy, kamu sudah merasakan
perasaannya lebih lega, pikiran kamu nanti akan tergantikan dengan pikiran-pikiran yang lebih positif, dan itu nanti tentunya akan sangat mendorong sekali perkembangan yang lebih positif lagi di kehidupanmu selanjutnya. Karena tentu Lindi, pikiran-pikiran negatif itu ternyata memang sangat mengganggu sekali terhadap aktivitas kita. Benar begitu? Iya, benar. Oke, benar seperti itu ya. Oke, ada yang ingin Lindi sampaikan untuk mengakhiri proses konseling kita hari ini? Oke, terima kasih Bu telah mau mendengarkan cerita saya, dan Ibu juga sudah mengasih motivasi untuk saya agar pikiran saya tidak seperti pikiran yang sebelumnya. Nanti saya akan berlatih untuk menerapkannya secara terus-menerus. Oke, seperti itu ya. Ya, Bu. Oke, Rindi, kamu sudah seperti itu, apa yang kamu rasakan ya, dan kamu juga sudah berkomitmen untuk menerapkannya secara terus-menerus di rumah. Semoga dilancarkan dan jangan patah semangat ya. Ya, karena pengalaman kesuksesan itu harus terus kamu hadirkan agar ketika nanti ada pikiran yang negatif begitu, ternyata oh saya tuh pernah mendapatkan juara begitu. Karena kompetisi itu akan kita juarai ya. Nah, kita juga harus mempersiapkan atas kekalahan, dan kita harus berlapang dada agar lancar lagi untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Seperti itu? Iya, Bu. Oke. Nah, ini proses konseling kita sudah kita lalui hari ini. Bu Rimba menyampaikan terima kasih pada Rindi. Semoga Rindi nanti berlatih di rumah dengan lancar, begitu ya. Dan selalu mengingat-ingat untuk pikiran-pikiran positif itu untuk dilatih secara terus-menerus, seperti itu ya. Iya, Bu. Oke. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.